Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Sahasa Waga, kelompok bait tentang yang 1000. Bait 100. Sahasamapi cewaca anatthapada sanghita ekang atthapadang seyo yang sutwa upasammati. Bait 100. Sahasa Waga, artinya daripada 1000 kata yang tak berarti adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 100 Sahasa Waga oleh Buddha Gautama. Kisah Tambadatika. Tambadatika mengabdi kepada raja sebagai penjagal para pencuri selama 55 tahun. Dan ia baru saja pensiun dari pekerjaannya. Suatu hari setelah mempersiapkan bubur nasi di rumahnya, ia pergi ke sungai untuk mandi. Ia mempersiapkan bubur nasi itu untuk dimakannya setelah kembali dari sungai. Pada waktu Tambadatika mengambil bubur nasi, Sariputta Thera yang baru saja bangun dari meditasi jana samapatti berada di muka pintu rumahnya. Pada saat melihat Sariputta Thera, Tambadatika berpikir, meskipun dalam hidupku saya telah menghukum mati para pencuri, sekarang saya seharusnya mempersembahkan makanan ini kepada biku itu. Kemudian ia mengundang Sariputta Thera untuk datang ke rumahnya dan dengan hormat mempersembahkan nasi tersebut. Setelah bersantap,
Sariputta Thera mengajarkan Dhamma kepadanya. Tapi Tambadatika tidak dapat memperhatikan, sebab ia begitu gelisah mengingat masa lalunya sebagai seorang penjagal. Ketika Sariputta Thera mengetahui hal ini, ia memutuskan untuk menanyakan dengan bijaksana, apakah ia membunuh pencuri atas kehendaknya atau diperintahkan untuk melakukan hal itu. Tambadatika menjawab bahwa ia diperintah raja untuk membunuh mereka dan ia tidak berniat untuk membunuh. Kemudian Sariputta Thera bertanya, "Jika demikian, apakah kamu bersalah atau tidak?" Tambadatika menyimpulkan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas perbuatan jahat tersebut. Ia tidak bersalah. Oleh karena itu, ia menjadi tenang dan meminta kepada Sariputta Thera untuk meneruskan penjelasannya. Dengan mendengarkan Dhamma penuh perhatian, ia hampir mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Ia mencapai Anulomanyana. Setelah khotbah Dhamma berakhir, Tambadatika menyertai perjalanan Sariputta Thera sampai jarak tertentu, dan kemudian ia pulang kembali ke rumahnya. Pada perjalanan pulang, seekor sapi, sebenarnya setan yang menyamar sebagai seekor sapi, menyeruduknya sehingga ia meninggal dunia. Ketika Sang Buddha berada dalam pertemuan biku pada sore hari, para biku memberitahu beliau perihal kematian Tambadatika. Ketika ditanyakan di mana Tambadatika dilahirkan kembali, Sang Buddha berkata kepada mereka bahwa meskipun Tambadatika telah melakukan perbuatan jahat sepanjang hidupnya, karena memahami Dhamma setelah mendengarnya dari Sariputta Thera, ia telah mencapai Anulomanyana sebelum meninggal dunia. Ia dilahirkan kembali di alam sorga Tusita. Para biku sangat heran, bagaimana mungkin seseorang yang melakukan perbuatan jahat seperti itu dapat memperoleh pahala demikian besar setelah mendengarkan Dhamma hanya sekali. Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Daripada suatu penjelasan panjang yang tanpa makna, lebih baik satu kata yang mengandung pengertian dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 100 berikut. Daripada 1000 kata yang tak berarti, adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang